Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'd. Kaum muslimin yang berbahagia dimanapun Anda berada. Program ini Mutiara Hadis adalah program pembacaan hadis Nabi SAW yang dilanjutkan dengan bacaan terjemahannya, kemudian penjelasan singkat serta pelajaran yang dapat dipetik darinya. Adapun rujukan utama program ini diambil dari buku-buku hadis terbitan Pustaka Imam Asy-Syafi'i. Pada edisi perdana ini, hadis yang akan dibacakan adalah hadis qudsi, yaitu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tema hadis ini sangat penting dalam menjaga akidah umat Islam. Untuk itu, baiklah kita bacakan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla la yazalu 'abdi yas'alu anni hadza Allahu khalaqani faman khalaqallah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, hambaku akan terus bertanya tentang aku hingga ia berkata, inilah Allah yang menciptakanku. Lantas siapakah yang menciptakan Allah? Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim dalam kitab As-Sunnah. Imam Al-Bukhari dan Muslim juga meriwayatkannya secara makna, hanya saja tidak menyebutkan bagian hadis qudsinya. Dalam hadis ini, Rasulullah SAW menginformasikan bahwa kelak akan ada orang yang mempertanyakan, siapakah yang menciptakan Allah? Shadaqa Rasulullah SAW. Ternyata apa yang disampaikan Rasulullah SAW dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu benar. Apa yang beliau sampaikan benar-benar terjadi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, perawi hadis ini, menyaksikan langsung, mengalami langsung apa yang terjadi sesuai dengan apa yang diinformasikan oleh Rasulullah SAW tersebut. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah ditanya oleh seseorang dari Irak, kalau Allah yang menciptakan kita, lantas siapakah yang menciptakan Allah? Kira-kira Abu Hurairah bagaimana dia sikapnya? Abu Hurairah mendengar pertanyaan itu segera menutup telinganya rapat-rapat sambil membaca surat Al-Ikhlas. Kemudian tak berapa lama ia mengomentari, benarlah apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya. Hadis ini menunjukkan bahwa pertama, pertanyaan semacam itu memang telah diperingatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, Allah Jalla Jalaluhu adalah Al-Khaliq, Sang Pencipta yang tidak mungkin diciptakan. Apabila muncul orang yang meragukan hal seperti ini, bacakanlah surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, Allah Maha Esa, Allah tempat bergantung, tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Dari hadis ini ada beberapa pelajaran yang dapat kita petik. Pertama, bahwa apa yang disabdakan Rasulullah SAW jika hadisnya benar, pasti akan terjadi. Karena beliau, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau tidak berbicara atas dasar hawa nafsu, tapi semata karena wahyu yang disampaikan kepadanya.
Pelajaran yang kedua, bahwa akidah Islam sangat jelas bahwa Allah adalah Al-Khaliq. Allah adalah yang maha awal, huwal awal. Tidak ada sesuatu pun sebelumnya dan tidak mungkin ada pencipta baginya. Kemudian yang ketiga, apapun syubhat yang ditimbulkan dan disampaikan oleh orang-orang yang ingin menggoyahkan keimanan, harus disikapi dengan tidak meladeni mereka. Karena biasanya logika yang mereka gunakan hanyalah logika yang berputar-putar. Kembalikan saja semuanya kepada dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Keempat, bahwa surat Al-Ikhlas adalah benteng tauhid. Membacanya menegaskan keesaan Allah dan menolak segala bentuk syirik serta keraguan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga kita semakin teguh dalam tauhid, tidak mudah goyah oleh beragam bisikan syaitan maupun pertanyaan yang menyesatkan. Amin ya rabbal alamin. Demikian, sampai jumpa di episode berikutnya insyaallah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pustaka Imam Syafi'i, penerbit penebar sunnah.